Halo, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena saya juga di sini sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, jika Anda adalah penonton setia dari acara Go Healthy, tentu Anda tahu bahwa dalam setiap episodenya kami selalu menghadirkan narasumber yang baru, di mana mereka kesini berbagi kisah riwayat kesehatannya sekaligus mencari solusinya untuk bisa kembali sehat. Ini sama seperti yang hadir kali ini bersama kami seorang narasumber. Beliau ini punya masalah dengan diabetes, gula darahnya sangat tinggi. Sudah dirasakan gejalanya adalah buang air kecil yang sering di malam hari. Itu salah satu gejalanya nih, hati-hati pemirsa ya. Dan beliau sadar bahwa penyebabnya itu adalah dari pola makannya yang tidak baik, senang mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Kita akan belajar hari ini apa saja komplikasi atau bahayanya dari diabetes. Ada bersama kami di sini Pak Himarosa. Apa kabar Pak? Baik. Dan juga bersama saya di sini ada dua sahabat saya, ada Mas Boy Abidin. Mas Boy apa kabar? Baik, senang, alhamdulillah sehat. Sehat. Dan Mbak Lula Kamal. Hai Kang, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Biarkanlah yang manis itu di bibir kita saja. Darah mah jangan sampai manis. Betul. Gitu kan ya. Kita akan belajar dari kisahnya Pak Himarosa. Paling tinggi gula darahnya berapa? Minimal itu 300 sampai high melebihi 600 gitu. Kalau menurut klinik yang pernah saya datangi gitu. Minimal aja kok 300 Pak. 300 itu sangat tinggi. Pernah mencapai 600. Lebih gitu. 600 lebih? Iya, itu karena dideteksi sewaktu itu cuman sampai high tulisannya. Iya. Nah yang dirasakan waktu itu apa saja Pak? Otomatis pertama mah sering kencing awalnya tuh. Dalam malam tuh berapa kali? Kalau lagi tinggi itu sering ya sampai 10 kali, hampir setengah jam atau 1 jam sekali. Pada akhirnya kan sulit tidur. Kadang mata suka, kalau lagi tinggi suka kunang-kunang gitu. Suka kunang-kunang. Iya. Kuku suka kadang-kadang suka copot. Kalau lagi cop-copan kayak orang kesetrum, tret-tret. Tapi itu di bawah 2020. Nah pas 2020 itu sebelumnya saya sempat batuk juga. Pas akhirnya saya agak sesak dibawa oleh istri Ke rumah sakit? ke rumah sakit. Dirawat? Kata dokternya apa waktu itu Pak? Pertama udah jelas diabetes, terus kedua kena paru-paru bronkopenia. Nah itu saya rutin selama 9 bulan dengan obat yang diberikan. Alhamdulillah pas 9 bulan kemudian flek yang ada di paru saya hilang. Bagus gitu. Oke. Cuman yang jadi masalah saya ini, mata ini sampai kaki ini sampai saat ini masih belum hilang gitu. Termasuk gula darah bagaimana caranya bisa Terkendali ya? terkendali Kakinya gitu. sampai gimana Pak kondisi Ada luka kakinya? nggak Pak? Biasanya kalau gula Nah darah sebelumnya tinggi ada kering luka. saya. Sebelumnya diabetesnya baru luka ini baru-baru aja sih. Ada luka sekarang? Ada luka gitu. Luka basah, luka kering? Semacam melepuh gitu. Kayak nanti berair kan terkupas kulitnya ya. Aduh. Jadi nanti bolong. Di kaki juga ada luka. Ya, Terus syarafnya juga sudah mulai kena-kena. ya, Ya Pak ya? ya betul. Apalagi nih Pak, ke paru-paru juga itu mungkin ya. Nggak tahu, nanti kita akan cari tahu ya apakah ini ada kaitannya atau tidak gitu. Cuman intinya adalah, ya hipertensinya kenapa ada gitu loh, sekarang. ada gitu. hipertensi juga sekarang? Iya, ya tensinya itu paling kecil 160 sampai 22. Kadang-kadang kalau diabetesnya turun, tensinya naik. Bolak-balik aja gitu. Oke. Diabetes naik, tensinya turun. Saya tanya dulu, Bapak tahu nggak komplikasi dari diabetes apa saja? Yang saya tahu, ya dengar jantung, Betul? terus paru-paru, Ya. ginjal. Stroke jangan lupa. Iya, dengan stroke 4. Bapak ada yang namanya gula darah yang pas puasa gitu ya Pak ya. Kita biasanya mintanya di angka di bawah 100 Pak. Nah kemudian tambahannya lagi adalah waktu Bapak tanya kalau habis makan gimana. Nanti Bapak makan 2 jam kemudian diperiksa lagi. Nah hitungannya nih Pak biasanya jangan lebih daripada 200. Pilihan ada 2 ya Pak ya, pas puasa atau habis makan. Dua-duanya nggak dapat nih Pak ya. Iya. Nanti kita bahas satu persatu ya, buat pemirsa di rumah juga. Barangkali sebetulnya waktu Bapak mengatakan saya buang airnya malam-malam banyak. Iya. Tapi kan nggak langsung berobat Pak, padahal itu udah kelihatan tuh. Iya. Sebetulnya gejalanya nggak selamanya keluar. Bapak termasuk yang beruntung, gejalanya kelihatan, tapi sayangnya nggak dibawa untuk berobat.
mesti diingat yang namanya diabetes itu sering sekali kita tuh sakit tapi kita nggak tahu. Waktu kita ketahuan sakit sebenarnya udah panjang jalan penyakitnya, prosesnya sudah jalan. Takutnya udah terlambat. Mulai dia terasa komplikasinya di daerah mata. Ya. Burem. Mata ini akan bisa terjadi namanya retinopati diabetes. Ya. Retina itu adalah bagian dari mata untuk menangkap sinar, menangkap cahaya sehingga kita bisa melihat. Kalau terjadi retinopati diabetes, ada kerusakan pada pembuluh darah di daerah retina, ini akan kemudian terjadi, ujungnya akhirnya akan jadi kebutaan. Tapi memang prosesnya ini bertahap. Ya, kemudian yang berikutnya tadi Bapak ada di paru-paru. Jadi kita lihat komplikasi yang sudah ada di Bapak aja dulu ya. Ya. Di paru-paru terlihat tadi Bapak mengalami yang kita sebut dengan ada infeksi di paru-paru. Iya. Infeksi ini terjadi sebenarnya tidak hanya di paru-paru, bisa di semua organ tubuh kita. Waduh. Nah, kalau di paru-paru tadi infeksi ini terjadi karena imunitas yang menurun. Ya. Ya, orang dengan diabetes kadar imunitasnya menurun. Jadi dia mudah sekali terkena infeksi. Tidak hanya infeksi paru-paru, infeksi penyakit virus. Kemudian tadi betul yang seperti Bapak katakan bisa terjadi masalah di jantung. Tekanan darah pun juga akan bisa naik karena ada komplikasi dari diabetes. Jadi diabetes dengan hipertensi ini biasanya kita nggak tahu nih mana telur mana ayam, tapi Sahabat dua-duanya banget ini ya. Karena darahnya berisiko. kan kental kan, Betul. karena gula darah tinggi Ya, ya. kalau mau disambung-sambungkan lagi bisa ke jantung, bisa juga terjadi kalau hipertensi tambah diabetes, bisa juga terjadi stroke. Kemudian ke ginjal. Ginjal ini bekerja keras untuk tadi ya, karena dia bebannya terlalu banyak karena kadar gula darah yang tinggi, maka dia akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah di ginjal. Ya, kemudian terjadilah kerusakan gagal ginjal dan dia harus cuci darah. Dia harus kemudian transplantasi ginjal kalau memang sudah terjadi luka. Orang dengan diabetes itu ujung-ujung sarafnya kemudian menjadi tidak sensitif lagi. Ya, jadi kalau jalan, kalau pakai sepatu kesempitan, ada paku, ada ini kadang-kadang nggak Nggak terasa. Karena sarafnya udah mati kata-kata gitu Betul. ya, udah terganggu Jadi ya. Bapak namanya neuropati nih Pak. Bapak mesti hati-hati banget, apalagi sekarang ada lukanya kan ya Pak ya. Iya. Ini yang Bapak harus kerjakan tiap hari adalah pakai alas kaki walaupun di rumah nih Pak. Terus tiap hari Bapak harus melihat, jadi pakai cermin Pak, dilihat Pak kakinya. Ada luka baru tidak? Luka yang kemarin sudah kering atau belum? Ya, ya, Jadi ya, betul-betul dijaga. Jangan sampai nih Pak ya, karena luka yang tadi kecil, kita anggap cuma segitu ya Pak. Kemudian nanti bisa kehilangan tungkai nih Pak, kehilangan kaki. Amputasi ya, Mbak Lula ya? Amputasi bisa di ujung sana ya Pak ya. Jangan sampai ya Pak ya. Iya. Tapi berarti dari sekarang Bapak punya PR cukup banyak nih Pak. Walaupun yang paling penting adalah satu ya Pak, gula darahnya juga harus terkontrol. Harus turun dulu. Iya. Pemirsa, mungkin Anda butuh solusi bagaimana caranya mengendalikan gula darah yang tinggi supaya kita bisa terhindar dari yang namanya komplikasi. Mbak Lula, apa dong solusinya? Oke, ini langkah pertama ya pemirsa ya. Yang pertama adalah langsung pola hidup sehat. Wajib. Gimana caranya kemudian pola makan yang baik, Ya. istirahat yang cukup, harus punya olahraga ya Pak Hima ya. Dan terakhir adalah nggak boleh memelihara stres. Stres di-manage dengan baik. Ini empat-empatnya harus rapi. Kemudian kalau memang dapat obat dari dokter, Bapak sudah harus rutin minum obatnya. Tambahannya, gunakan teknologi ya, Mas Ya, Boy. nah ini harus bisa disinergikan juga dengan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini akan bisa memperbaiki kualitas darah, kualitas pembuluh darah, meningkatkan kerja dari sel-sel di tubuh kita sehingga kadar gula darah bisa terkendali dengan baik. Tapi tenang Pak ya, masih ada harapan untuk mengembalikan kesehatan Bapak seperti sedia kala ya. Nah, untuk Anda yang ingin tahu bagaimana solusinya, kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di sini di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hati-hati, you are what you eat. Apa yang Anda makan bisa menentukan status kesehatan Anda. Jangan sampai makanan yang nikmat di mulut ternyata bikin bencana di kemudian hari ya. Ini kisah dari Pak Himarosa yang gula darahnya sempat sangat-sangat tinggi. Gula darah mencapai 600 mg. Akhirnya mata juga ya Pak ya, sempat ada buram-buram. Ya, betul. Terus saraf juga mulai tidak terasa ya Pak ya. Dan ada luka di tumit yang berbahaya. Makin lama makin membesar, meskipun awalnya seperti melepuh, Mbak Lula tadi sudah mengingatkan salah satu resiko terbesar dari diabetes adalah amputasi. Kebiasaan apa yang kira-kira membuat Bapak gula darah sama tensinya tinggi? Sulit menghilangkan manis-manis gitu. Pokoknya nggak lepas dari teh manis. Dari muda atau dari kecil jangan-jangan? Ya, dari kecil, betul. Setiap hari? Ya, Berkali-kali? betul. Ke Mas Boy dulu deh. Ya, Gaya hidupnya ini begini ternyata memang. ya, jadi kalau kita lihat ini kan ada 4 pilar ya. Pertama adalah olahraga, kemudian pola makan kita, kemudian istirahat kita, dan kemudian faktor stres. Saya mau bahas dulu mengenai pola makan. Jadi ini pola makan ini kan sesuatu yang memang kita konsumsi setiap hari. Yang hati-hati, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa selalu minum yang manis atau makan yang manis. Karena Betul. rasanya
kayak nggak ada tenaga, nggak ada semangat kalau minumnya atau makannya kurang manis ya. Ini yang memang terasa manis, itu kadar karbohidratnya tinggi, kadar gulanya tinggi. Tapi hati-hati, ada beberapa makanan minuman yang tidak terasa manis di lidah, tapi ini kadar gulanya tinggi. Nah ini yang kadang tersembunyi kadar gula. Jadi ini hati-hati nih ya, kemudian akan membuat tubuh kita kemudian kelebihan kadar gula, dan ini juga akan membuat tadi kerja insulin menjadi terganggu, kemudian kadar gula kita menjadi tinggi, dan ini akan mengganggu pada kesehatan tubuh kita. Jadi yang penting tadi asupan gizinya terutama yang mengandung karbohidrat, ya, nggak selalu yang terasa manis. Ini yang kadang orang kemudian seperti nasi itu kan, nasi ya, itu kan tidak manis, tapi itu gulanya tinggi sekali, betul kan? Betul, nasi putih maksudnya, nasi putih. Ya, itu ada indeks glikemik yang perlu kita perhatikan juga. Terakhir dicek 180 ya Pak ya? Semenjak pakai insulin. Sebelum insulin mah masih belum mencapai di bawah 200. Oke, sekarang sudah memakai insulin, satu hari berapa unit Pak? 14 unit. 14 unit sudah di 180. Iya. Buat Pak Hima, buat pemirsa di rumah, selain tadi disebutkan bahwa pola hidupnya mulai sekarang udah langsung harus diubah. Semua yang manis-manis sudah ditinggalkanlah, biarkanlah gitu ya. Kita cari yang sehat supaya hidup kita sehat. Saya mau kasih gambaran kepada pemirsa di rumah, seperti apa sih kalau misalkan gula kita tinggi dalam darah, seperti apa bentukan darah kita. Yuk sama-sama kita lihat ya. Kita lihat darah yang normal itu harusnya ya bulet-bulet, cakep. Terus kemudian dia jaga jarak gitu ya, lancar prokes. gitu ya. Jalannya juga lancar. Coba kita lihat sebelahnya. Waktu kemudian yang namanya darah sudah kental. Bentuk sel darahnya aja udah nggak berbentuk karena udah nempel-nempel. Lihatin gerakannya, hampir nggak bergerak. Jadi di situ saja dia. Kebayang kalau kemudian darah kental ini lewat pembuluh darah yang juga udah nggak sehat. Yang barangkali makin sempit jalannya. Di situ terjadi yang namanya penyumbatan. Baru kemudian ketemu yang namanya komplikasi. Apa sih komplikasinya? Kalau di otak jadinya stroke, kalau di jantung jadinya serangan jantung. Nah berarti apa sih yang harus dikerjakan? Kemudian kita lihat ya, bagaimana teknologi laser bisa membantu gitu tubuh kita. Kalau kemudian teknologi laser datang, masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mengaktifkan fibrinolisis dan satu lagi adalah penghambatan agregasi trombosit. Maksudnya apa? Supaya darah kita yang tadinya ngumpul-ngumpul jelek, jalannya susah, balik lagi ke tempat yang normal. Yang kemudian sel darahnya bagus, jalannya juga lancar. Harapannya apa? Supaya darah ini lancar, tidak ada penyumbatan, dan kita terhindar dari komplikasi diabetes yang salah satunya adalah stroke dan serangan jantung. Ya, jadi pemirsa menarik mengenai kualitas darah dan pembuluh darah. Ini juga berkaitan dengan kualitas pembuluh darah yang masuk ke ujung-ujung dari organ tubuh kita. Salah satunya adalah organ keperkasaan pada pria. Ya, jadi organ keperkasaan pria itu perlu sirkulasi darah yang baik, perlu aliran darah yang baik sehingga dia berfungsi dengan baik. Ya, jadi kalau sirkulasi darah tidak mengalir dengan lancar ke organ keperkasaan, maka dia akan terganggu fungsinya. Meskipun dibantu dengan obat dan segala macam, itu biasanya juga tidak efektif. Ya, ini juga berkaitan nanti dengan produksi atau kualitas sperma itu sendiri juga akan terganggu. Jadi kualitas ereksinya, kualitas produksi spermanya akan terganggu sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan. Jadi kualitas darah, kualitas darah ini harus diutamakan, harus diupayakan supaya baik. Salah satunya dengan teknologi laser. Bukan cuma kualitas untuk turunan aja ya, tapi bicara kualitas kehidupan juga. Biasanya kalau istri sama istri tuh banyak tuh ceritanya. Mungkin bapak nggak cerita, tapi istrinya bisa cerita kepada kita ya. Satu lagi yang paling penting berhubungan sama luka yang di kaki, hati-hati. Ini tuh resikonya langsung amputasi loh di ujung sana. Dan ini nggak sedikit yang kemudian mengalami amputasi biasanya. Dari mulai ibu jari sampai kemudian amputasi sampai sepangkal paha. Kembali lagi, permasalahan pertama adalah luka kecil yang dianggap cuma luka. Padahal bicara kalau kita dengan gula darah yang tinggi, luka sekecil apapun itu adalah resiko yang besar, ujungnya adalah amputasi. Dan menarik lagi juga untuk orang diabetes. Mungkin sering kita orang kalau kita lemas, oh minum manis. Nah orang diabetes kalau minum manis bukannya tambah bertenaga, tapi dia akan menjadi tambah lemas. Ya karena apa? Karena sel-sel gulanya tidak di metabolisme dengan baik, ada gangguan pada kerja dari mitokondria. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan kerja mitokondria supaya dia bisa membakar gula dengan lebih baik lagi sehingga bisa menghasilkan energi yang lebih baik lagi. Sehingga kita tidak menjadi lemas, lebih bertenaga dan lebih segar lagi. Upaya apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membuat kita lebih sehat lagi atau mencegah komplikasi itu datang? Meningkatkan kualitas otot. Setuju ya Mbak? Otot ya? Betul, ototnya itu harus cukup gitu ya untuk membakar yang namanya gula. Jadi sebetulnya dalam tubuh kita ini yang paling banyak itu butuh sama gula adalah otot. Bertambahnya usia,
kualitas otot kita akan semakin menurun, semakin mengecil, semakin mencut. Ditambah lagi mungkin yang kurang beraktivitas, kurang bergerak. Maka itu ada teknologi yang bisa membantu supaya otot itu menjadi aktif kembali, menjadi lebih baik kembali gitu ya. Jadi tidak mencut, tidak atrofi dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah pemirsa, jika Anda ingin merasakan manfaat teknologi laser untuk kesehatan Anda dan juga termasuk bagaimana cara mendapatkannya, simak penjelasan dari Mas Panji berikut ini. Mas Panji silakan. Pemirsa, kita harus semakin waspada terhadap diabetes dan juga hipertensi. Karena jika tidak dikendalikan, komplikasi tinggal tunggu waktu. Oleh karena itu, mari segera kita kendalikan dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan manfaatkanlah sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena dengan kita menggunakan secara rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi gula serta tekanan darah yang tinggi, juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Dan Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan juga 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang kemudian disinergikan dengan teknologi NMES. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali dalam 1 hari, pagi dan juga malam hari, yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda. Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Hima ya. Pak Hima ini punya gula darah yang sangat-sangat tinggi, pernah mencapai level angka 600, bayangkan tinggi sekali. Ya akhirnya apa? Mulai banyak dirasakan ketidaknyamanan dalam tubuh, penglihatan mata sudah mulai berkurang, ada luka di kaki yang sulit untuk sembuh ya. Terus juga badan tidak pernah merasa dalam kondisi sepenuhnya fit gitu kan ya. Yang ditakutkan adalah tentu saja adalah komplikasinya. Oke, saya kasih kesempatan buat Pak Hima jika ada yang ingin ditanyakan, khususnya tentang teknologi laser kepada Mas Boy atau ke Mbak Lula. Bagaimana cara pemakaian laser tersebut untuk saya dengan kadar gula seperti itu, cara pemakaiannya gitu. Jadi pemirsa, teknologi laser ini adalah suatu teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam dunia kedokteran atau dunia kesehatan. Jadi teknologi laser ini bukan sesuatu yang baru. Kemudian teknologi laser itu juga bisa untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, teknologi laser yang digunakan nggak susah Pak. Ya, jadi teknologi laser itu berupa semacam jam tangan gitu, ditempelkan di tangan, kemudian dia ada sinarnya yang kemudian akan masuk dalam mempengaruhi sirkulasi darah yang ada di daerah pergelangan tangan kita. Nah, itu teknologi laser yang digunakan untuk tadi tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi aku tambahin ya. Jadi pada dasarnya nih si teknologi laser ini dia punya ada laser yang ya, laser merah begitu ya, ada yang blue light, ada yang yellow light ya. Kalau yang blue light ini berhubungan sama tadi nitric oxide, berhubungan sama yang namanya tensi darah kita, dijaga ya supaya kemudian bisa membantu mengendalikan tensi darah kita. Sementara kalau yang yellow light ini disebut happy light. Maksudnya buat apa sih? Buat kita lebih senang ya, mengajak kita untuk bisa lebih tenang. Tapi yang paling penting di sini adalah sudah banyak barangkali ya tamu-tamu kita yang kesini kan ya Kang Ronald ya. Ada yang udah pernah stroke gitu ya, kita bantu semuanya. Tapi yang paling penting di sini adalah kita mau mengajak pemirsa di rumah supaya jangan sampai ke tempat yang namanya udah kena komplikasi. Harusnya sebetulnya waktu masih sakit atau kalau bisa lebih jauh lagi, jangan sakit. Bagaimana buat jadi pencegahan? Teknologi laser ini bisa membantu mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Jadi bisa yang dipakai sama yang buat pencegahan. Udah tahu nih pola hidupnya nggak terlalu sehat gitu ya, buat pencegahan. Atau buat yang seperti Bapak gitu ya Pak, udah ada penyakit tapi belum sampai komplikasi begitu ya Pak. Supaya dijaga jangan sampai komplikasi. Atau yang udah lebih jauh lagi, sudah terjadi komplikasi, sudah ada stroke, dia dipakai untuk rehabilitasi, mengembalikan lagi Pak fungsi kita Pak. Jadi yang paling penting di sini adalah kalau kemudian kita merasa hidup kita tidak terlalu sehat, sebagian besar dari kita pastinya ya, kita bisa menggunakan teknologi laser untuk membantu mengoptimalkan semua fungsi tubuh kita. Nah pemirsa, saya akan memutarkan sebuah tayangan. Ada masyarakat lainnya yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk perbaikan kesehatan tubuhnya. Seperti apa kisahnya? Ini dia.
Saya menderita diabetes dan hipertensi. Yang saya alami dan saya rasakan karena dua penyakit tersebut adalah sering sakit kepala dan juga karena diabetes saya di malam hari harus ke kamar kecil untuk buang air kecil itu dalam satu malam bisa sampai 5 kali. Yang pertama dari hipertensi yang biasanya di atas 130, bahkan pernah di angka 170, tensi saya di angka 125. Kemudian untuk keluhan diabetes saya yang biasanya saya cukup sering harus ke toilet di malam hari, sekarang sudah sangat jauh berkurang. Ya, karena kualitas tidur yang lebih baik, saya merasakan tubuh menjadi lebih bugar dan sehat. Nah, pemirsa, itu adalah mereka yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Seperti yang tadi sudah dibilang bahwa ada satu teknologi lagi nih yang bersinergi dengan teknologi laser. Kalau teknologi laser itu kan buat darah dan pembuluh darah. Nah, teknologi ini namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini untuk otot yang ternyata memang kalau otot kita juga bagus, kondisinya aktif, sehat, itu manfaatnya besar untuk kesehatan kita. Bukan begitu? Ya, Mas Boy? betul sekali. Jadi teknologi NMES itu singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi adalah stimulasi listrik pada otot-otot kita. Ya, jadi bukan disetrum ya, tapi memang ada rasa tersetrum itu ringan saja ya. Dan ini ditempelkan di otot-otot yang memang kurang aktif. Kenapa kurang aktif harus diaktifkan? Karena otot itu merupakan bagian terbesar untuk pembakaran gula, pembakaran lemak, kolesterol kita. Sehingga dengan mengaktifkan otot-otot tadi dengan teknologi NMES, maka diharapkan pembakaran gula akan lebih efektif lagi. Sehingga kadar gulanya bisa terkendali dengan baik. Nah, teknologi NMES ini juga bisa digunakan untuk orang-orang yang mengalami kelumpuhan atau kelemahan pada otot-ototnya. Ya, contohnya pada pasien penderita stroke ya, di mana stroke terjadi kerusakan pada saraf di otaknya, kemudian dia tidak bisa memberikan rangsangan listrik ke bagian otot-otot tersebut, kemudian dibantu dengan teknologi NMES, diberikan rangsangan listrik sehingga otot ini akan aktif kembali. Dan ini akan memberikan impuls atau memberikan sinyal, memberikan umpan balik ke otak bahwa otot ini masih aktif, sehingga otak akan kemudian memberikan respon yang baik dan otot ini kemudian akan diaktifkan kembali. Tentunya proses ini tidak terjadi sekaligus ya, jadi perlu bertahap, perlu dilatih secara terus-menerus supaya dia akan terbangunkan kembali ya. Jadi teknologi NMES ini akan membantu mengaktifkan otot-otot kita sehingga tadi pembakarannya akan menjadi lebih efektif dan penggunaan kadar gulanya akan menjadi lebih baik. Pak Hima, setelah mendapatkan pencerahan saya yakin dari Mas Boy, dari Mbak Lula, harapannya apa nih Pak sekarang Pak? Ya, harapan saya dengan pengetahuan ini semoga kedepannya saya lebih bisa menahan gula darah saya, sehat kembali seperti normal sebelumnya. Amin, Pak. Selamat tinggal teh manis. Oh, selamat tinggal teh manis. Bener nggak kangen? Ya, harus mau. Harus Harus mau. mau, Memang harus ada bisa. usahanya. Pak Hima, terima kasih. Sehat selalu Pak, kami doakan. Jangan lupa sudah tahu ilmunya, tinggal actionnya Pak ya. Ya, Baik. kasih. Mas Boy, terima kasih. Sama-sama Kang Ronald. Mbak Lula juga terima kasih. Sami-sami, Kang. Ya. Nah pemirsa, sekarang Anda sudah tahu kan bahwa ada dua teknologi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Yang kedua adalah teknologi NMES untuk otot kita. Dua teknologi ini bersinergi menjaga kesehatan kita dan sekarang ada di dalam satu alat. Seperti apa alatnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan dari Mas Panji berikut ini. Pemirsa, untuk kesehatan diri Anda dan juga keluarga, pastikan Anda memberikan yang terbaik. Alat kesehatan yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Pemirsa, kami dari Gogomol sudah menghadirkan teknologi laser sejak tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan kami terus berinovasi, menghadirkan teknologi terbaru. Oleh karena itu dengan bangga kami persembahkan kepada Anda Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pastikan ketika Anda memiliki Aku Laser Ultimate, Anda memilikinya dari Gogomol supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi untuk suku cadang, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.